Mungkin teman-teman pernah merasakan hal yang seperti ini ketika kita mau upload berkas di SSCSN. Misalkan kita mau upload pas foto, kita klik unggah, kemudian kita pilih foto, kemudian kita open. Di sini mendapatkan tampilan galat, kemudian ketika kita klik untuk berkas yang lain pun juga demikian. Misalkan kita upload ijazah, kemudian kita arahkan ke file ijazah, kemudian di sini pun juga galat. Nah, tentunya ini merupakan suatu permasalahan yang mungkin banyak sekali teman-teman rasakan saat ini ya. Dan pada video ini saya akan memberikan alternatif solusi bagi teman-teman yang masih mendapatkan notifikasi galat ketika upload berkas pendaftaran baik itu CPNS maupun juga P3K di SSC ASN. Yang mana di sini ada peringatan galat, berkas harus memiliki format, ukuran minimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan. Yang merupakan sebuah permasalahan yang perlu kita kerjakan dengan kepala dingin ya, jangan sampai nanti kita malah berujung pada membanting laptop teman-teman. Kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika kita masuk ke tab kelima yaitu bagian unggah dokumen, maka di sini ada berkas-berkas yang wajib kita upload. Dan tentunya di sini disesuaikan dengan persyaratan instansi masing-masing. Misalkan surat pernyataan ini ada berapa? Kalau misalkan di daerah kita itu ada 2, surat pernyataan tidak mutasi ketika sudah diangkat P3K masa perjanjian kerja, dan juga surat pernyataan 5 poin. Kemudian surat lamaran ini sesuai dengan ketentuan instansi. Kemudian di sini dari seluruh berkas ini tentunya ada ketentuannya masing-masing teman. Nah, ketika kita mau upload berkas ini kita pastikan sudah disesuaikan dari berkas kita, baik itu dari segi ukuran maupun juga formatnya. Nah, di sini kita bisa cek yaitu pada bagian bawah sebetulnya sudah ada ketentuan unggah dokumen. Yang pertama yaitu berkas yang dapat diterima itu bisa PDF ataupun juga JPG ya, sesuai dengan ketentuan per jenis dokumennya. Nah, di sini untuk formatnya ini adalah seperti ini. Ini sesuai dengan ketentuan. Misalkan untuk yang di sini formatnya yang surat pernyataan ini adalah formatnya PDF, berarti kita wajib PDF. Sehingga kita klik unggah, ini adalah nanti wajib PDF yang diupload. Kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan ini juga PDF kan. Kemudian berikutnya di sini KTP. Ini adalah formatnya JPG, jadi nanti kita uploadnya itu foto teman-teman. Kemudian ijazah ini format PDF, kemudian transkrip pun juga PDF, kemudian pas foto ini juga JPG. Kemudian yang kedua, nah di sini ukuran minimal setiap berkas itu adalah 100 KB dan maksimalnya ini adalah tergantung dari jenis berkas. Kita pastikan yaitu untuk berkas kita itu sesuai dengan ketentuan unggah dokumen ini. Berarti dari seluruh dokumen, baik itu seluruh dokumen yang berformat PDF maupun juga JPG, ini pastikan ukuran minimal itu 100 KB ya. Kemudian untuk surat pernyataan misalkan ini berarti maksimalnya 1000 KB atau 1 MB. Surat lamaran maksimal 1 MB, kemudian KTP maksimal 500 KB, kemudian ijazah maksimal 1 MB, kemudian transkrip maksimal 1 MB, dan juga pas foto ini maksimal 500 KB. Nah, kemudian jika ukuran berkas melebihi ketentuan silahkan dikecilkan resolusinya. Kemudian namun di sini harus tetap terbaca ya untuk berkasnya ini. Kemudian jangan sampai kita salah unggah atau tertukar berkasnya. Jadi kalau misalkan di sini untuk kolom unggah pertama itu adalah surat pernyataan, isinya juga harus surat pernyataan. Jangan sampai surat lamaran kita taruh di surat pernyataan, atau mungkin di kolom surat lamaran kita kasih pernyataan. Kemudian KTP ini isinya juga KTP. Jangan sampai ditukar, KTP isinya adalah pas foto ataupun pas foto isinya KTP. Kemudian transkrip isinya ijazah, kemudian ijazah isinya transkrip. Ini adalah untuk ketentuannya. Nah, di sini kan ada tombol lihat kan. Nanti kita bisa lihat apakah berkas kita ini sudah sesuai ataukah belum. Dan di sini kita akan memberikan 2 contoh, yaitu untuk solusi dari permasalahan itu yang dalam bentuk JPG dan juga dalam bentuk PDF ya. Nah, kita cek dulu untuk yang pertama, misalkan yang KTP teman, misalkan KTP. Nah, di sini kan persyaratannya kita minta diupload yaitu kartu tanda penduduk, ukuran maksimal ini 500 KB. Kemudian di sini untuk formatnya JPG. Nah, di sini kita klik unggah. Nah, saya sudah punya KTP nih. Kemudian saya open. Nah, gagal kan? Berkas harus memiliki format, ukuran minimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan. Nah,
Di sini kalau misalkan kita lihat mengapa kok di sini kita itu gagal upload, coba kita cek untuk di KTP permasalahannya apa. Dan di sini sudah saya siapkan dua folder, yaitu yang before dan after. Nah, coba kita cek. Nah, di sini untuk KTP ini adalah kan yang diminta adalah yang ini kan, yang JPG. Yang JPG, kemudian untuk yang PDF ini adalah tidak bisa diupload. Jadi teman-teman untuk mengupload KTP itu formatnya harus JPG ya, jadi yang ini. Nah, kemudian mengapa tadi kok galat nggak bisa diupload? Nah, ini teman-teman, yaitu dikarenakan ini formatnya sudah sesuai JPG, namun ukurannya ini masih yaitu ada 1 MB lebih ya, yaitu 1076 KB teman-teman. Maka solusinya bagaimana KTP yang terlalu besar ini ya, di sini kita perkecilkan ya untuk filenya dari 1000 KB ini menjadi kurang dari 500 KB. Untuk mengecilkan itu kita memanfaatkan yaitu compress.jpg.com/id. Kemudian di sini kita unggah file yang di sini, kita arahkan ini ukurannya kan 1076 ya. Kemudian kita open. Oke, sedang mengunggah. Ini adalah dari 1 MB. Kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang sudah dikecilkan menjadi yaitu 75% ya. Kita unduh hasilnya gimana. Oke, sudah masuk di sini kan. Kita tunggu hasilnya, nanti otomatis akan terunduh. Oke, sudah selesai ya. Kita buka filenya teman-teman. Oke, kita cek di sini hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah sudah menjadi ini ya. Ini namanya KTP min ini, yaitu yang kita tandai dengan nama KTP min. Awalnya dari 1 MB lebih menjadi 269 KB. Dan pastikan di sini meskipun kita perkecil, ini kalian buka kembali, dicek jangan sampai gambarnya pecah atau mungkin juga kualitasnya buruk ya. Di sini meskipun kita kompres, ini kita juga harus memastikan bahwa file tersebut itu masih terbaca dengan baik teman-teman. Nah, sekarang coba kita upload dari hasil file yang KTP ini di SSCASN. Coba sekarang kita upload yaitu KTP-nya, kita unggah. Nah, ini yang sudah kecil ini kan. Ini adalah 268 KB. Ini yang tadi masih 1 MB. Kita pilih yang ini. Kemudian kita open. Nah, sudah bisa kan diunggah. Nah, itu. Ini contoh pertama untuk yang file yaitu yang berformat JPG ya. Nah, sekarang kita coba untuk file yang berformat dari PDF. Kita berikan contoh yang ijazah. Coba kita klik ijazah. Kita klik di sini. Coba open. Nah, gagal. Nah, selanjutnya gimana? Coba kita cek untuk ijazahnya. Nah, ternyata di sini ijazahnya itu adalah ukurannya itu hanya 50 KB. Nah, ini. Jadi ini nggak bisa diupload tuh dikarenakan di sini ukurannya itu adalah hanya 50 KB. Solusinya gimana? Kita perbesar ya untuk ukuran filenya. Teman-teman di sini bisa ketikkan yaitu kata kunci resize PDF, kemudian kita enter. Kemudian kita scroll ke bawah. Kalau saya tuh biasanya pakai yang coba mana tadi ya. Nah, ini saya pakai yang ini. Increase PDF. Kemudian kita select. Kita pilih ijazahnya yang mana. Nah, ini kita awalnya dari 100 KB nggak ada kan, 100 KB. Ini kita naikkan sesuai dengan keinginan, yaitu misalkan 500 itu ya. Nah, ini kemudian kita klik increase PDF. Kita tunggu prosesnya. Ini sedang diproses. Kita tunggu dulu. Oke, sudah ya, menjadi 499. Kita klik download. Nah, sudah di sini. Setelah download, ini sekarang kita buka SSCASN. Oke, tadi yang ini kan. Nah, ini adalah saya rename dulu. Oke, saya tandai ini. Nah, sekarang kita upload yang ini 500 KB di teman-teman. Sekarang kita coba upload ijazah. Klik unggah. Kemudian yang ini yang new kan. Kemudian kita open. Nah, sudah proses. Nah, sekarang sudah bisa kan.
Nah, teman-teman silahkan dicoba cara ini. Namun jangan lupa setelah teman-teman di sini diupload berhasil, kalian lihat, dipastikan tidak ada yang pecah-pecah ya. Pastikan kualitas juga tetap terjaga meskipun di sini kita memakai cara ini. Dan ini disahkan di sini yaitu kita dibolehkan untuk mengkompres ataupun juga menaikkan.